Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fuadah. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2025 di kelas 5 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berarti terbit dari sebelah barat. Padahal harusnya matahari itu terbit dari sebelah timur. Kok terbit dari sebelah barat? Maka itu sudah menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Yang kedua apa? Munculnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa. Terus keluarnya Ya'juj dan yang pertama prosesnya Yaumul Ba'ats. Ketika manusia sudah mati di alam kubur, yang pertama adalah melewati masa yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Hari kebangkitan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semua manusia yang meninggal akan dibangkitkan kembali. Jadi malaikat Israfil ini kan tugasnya apa? Meniup sangkakala. Ketika meniup sangkakala yang pertama, apa? Hancurnya alam semesta. Kabeh menungso mati, tidak hanya manusia saja, tapi juga hewan, semua yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini akan hancur, mati semua. Nah, terus kalau sudah mati, nanti malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala lagi. Nah, apa? Manusia itu akan dibangkitkan. Sing mati kabeh ditangeke. Nah, ya semuanya yang mati, manusia yang mati itu dibangkitkan. Yang kedua, setelah dibangkitkan manusia itu dibawa kemana? Disuruh kemana? Kita lihat Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia. Semua makhluk akan dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, setelah dibangkitkan manusia itu terus dikumpul. Setelah tadi Yaumul Mizan, setelah ditimbang amalnya, yang terakhir itu ada yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Semua manusia yang mempunyai amal baik akan dimasukkan ke surga, sedangkan yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka atau akan dibalas sesuai amalnya masing-masing. Nah, itu Yaumul Jaza, dibalas. Kamu melakukan kebaikan yang besok akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kamu banyak jeleknya, kamu maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena pilihan. Terserah kamu mau melakukan kebaikan atau kejahatan selama di dunia, itu terserah kamu. Tidak ada yang mengaturnya. Hanya saja kalau sesama manusia itu mengingatkan, kamu diingatkan oleh bapak ibu guru, kamu diingatkan oleh orang tuamu, tinggal kamu mau mendengarkan atau tidak. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir itu apa? Yang pertama, meningkatkan terus apa lagi? Ya, terus menghindarkan perbuatan dosa. Terakhir, oke, yang selanjutnya, setelah tadi kita memahami terkait dengan arti dari iman kepada hari akhir, terus tadi ada apa saja lagi setelah itu? Arti iman kepada hari akhir, terus tanda-tanda hari akhir, terus ini yang terakhir apa? Iman kepada hari akhir, iman beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya di sini gua akan memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya nanti berupa LKPD ya. LKPD. Namun sebelum gua orasi LKPD, gua akan memberikan sebuah link. Nah, coba
sudah salah satu saja tidak apa-apa. Ada beberapa yang penting di kelompoknya sudah ada ya. Oke, silakan bisa barengan dengan temannya. Sudah siap? Silakan dimulai. Itu waktunya berjalan ya. Ya, silakan. Ada yang sudah selesai? Udah belum? Udah? Udah? Betul berapa lagi Pak? Hah? Berapa? Betul 3? Betul 3? Terus punya itu berapa? Betul berapa? Hah? Betul kan? Betul 6. Kok soalnya berapa tadi? 6. Betul semua berarti? Ya. Sudah ada yang lagi? Ya. Berapa Pak? Betul berarti? Hah? Betul 5. Kela 4. Najwa 4. Ini siapa? Betul juga. Gila betul berapa? 1. Kansa? Berapa? 5. Rico? Rico sama Rama berapa? Belum. Belum? Belum? Ya. Betul berapa kamu? Hah? 6. Oke, nah itu ya. Ternyata tadi ada dari 5 soal itu ternyata tadi ada yang betulnya berapa? Nah, ada yang betul semua, ada yang salah satu. Nah itu berarti kalian ada yang benernya cuma satu saja. Ayo coba kamu. Ada yang betulnya cuma satu, ya tidak apa-apa. Oke. Nanti kita lanjutkan yang terkait dengan link. Kita lanjutkan dengan LKPD terlebih dahulu. Silakan HP-nya dimasukkan terlebih dahulu. Satu kelompok akan ibu kasih 1 LKPD. Nanti silakan bisa dikerjakan. Oke, silakan dilihat yang bagian kotak yang ada gambarnya rumah. Sudah ada? Ada gambarnya rumah. Nah itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kiamat sughro? Sebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Sebutkan tanda-tanda besar hari kiamat. Silakan ini bisa didiskusikan, dikerjakan secara bersama-sama. Kita kesepakatan kira-kira selesai berapa menit? 3 menit cukup ya? Berapa? 5 menit? Enggak, 5 menit ya? 5 menit saja. 5 menit saja ya. Sepakat ya? Silakan 5 menit dikerjakan. Nanti kalau sudah 5 menit, nanti salah satu membacakan hasilnya. Yang dikerjakan yang ada gambar rumahnya saja. Ya, silakan untuk dikerjakan.
Ya, oke, itu sudah betul juga ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, namanya kelompok berdiri, silakan baca yang keras. Yang sudah adalah tanda-tanda yang kecil, perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Kemudian perbuatan maksiat. Yang sudah adalah tanda-tanda yang besar, bentuknya gagal, bentuknya bisa, matahari harus barat, bentuknya maksud dalam harbit. Ya, oke, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, itu adalah tadi ya. Tadi terkait dengan apa? Tugas yang sudah guru kasihkan kepada kalian terkait dengan pengertian dari kiamat sugro dan juga kiamat kubro beserta dengan tanda-tandanya. Nah, untuk itu silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan. Silakan maju salah satu bisa mengumpulkan LKPD yang sudah. Oke. Terima kasih. Kesimpulannya adalah keyakinan kepada hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu mawas diri. Mawas diri itu apa? Tahu nggak mawas diri? Berhati-hati, mempersiapkan bekal amal kebaikan. Nah, kita selama di dunia kita diperintahkan untuk berbuat baik dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan ini adalah kesimpulannya, kita sebagai manusia itu harus meyakini hari akhir dan agar kita semua itu mempersiapkannya. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita, baik itu sedikit perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, besok di akhirat itu akan dibalas oleh Allah. Kita persiapkan dari sekarang. Nah, terus selanjutnya karena sudah disampaikan semua ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian adalah evaluasi atau ulangan harian ya. Silakan untuk disiapkan. Nanti kamu belajar untuk pertemuan yang akan datang terkait dengan iman kepada hari akhir, terkait pengertian, tanda-tanda dan juga hikmahnya. Nah, oke, cukup sekian dari guru. Banyak salah dan hilaf, guru mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Amin. Amin.